Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini, terlebih dahulu kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya karena pertemuan kita yang semestinya malam Ahad untuk kali ini kita undur menjadi malam Senin karena ada kegiatan dakwah yang memang betul juga urgent. Baik, seperti biasa saya punya channel di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Ini menyelenggarakan 3 kegiatan. Kemudian ditambah 1 kegiatan menyambut datang Ramadan. Pesantren Kilat Pondok Salat. Nah, ini bagus. Misalnya nanti di komplek atau di masjid, anak-anak remaja, ya anak-anak SD pas liburan kumpulkan, nah kita bikin pesantren kilat. Atau bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, banyak yang perlu kita evaluasi kembali terhadap sholat yang sudah kita laksanakan selama ini. Nah ya, jadi khusus tentang sholat. Baik. Nah, keutamaan orang yang berilmu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi orang beriman, orang berilmu itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tapi lebih tinggi lagi orang bertakwa. Namun sebelum mencapai takwa dia harus beriman. Agar bisa beriman harus berilmu, belajar. Tanpa belajar, tanpa berilmu, maka iman tidak akan datang. Nah, oleh karena itu, malam hari ini kita belajar meskipun lewat Zoom. Ya, Allah akan angkat derajat kita insya Allah. Nah, terutama nanti ilmu yang paling penting itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, kita akan tahu jalan pulang. Kalau nggak kenal Allah, kita tidak akan tahu jalan pulang. Nah selama ini kita baru kenal nama Allah, itu namanya. Tapi yang punya nama itu siapa? Nah itu nanti kita akan kaji. Dan itu terkait nanti bisa kekhusyuan sholat kita. Karena kalau kita tidak mengenal Allah yang sebenarnya, jadi kita sholat itu siapa yang kita sembah? Nah begitu nanti, itu dalamnya ke sana ya. Ya ini sekedar gambaran bahwa ada ending yang akan kita capai dari ibadah kita ini. Nah, itulah makanya kita belajar terus, insya Allah. Tema besar kajian kita malam hari ini adalah 20 macam sholat sunnah. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji yang ke-15, yaitu sholat intizor. Sholat intizor, dan ini dilakukan di masjid bagi laki-laki yang sholat Jumat, atau bagi perempuan juga kalau sholat Jumat. Nah ini melaksanakan sholat intizor. Bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan intizor? Mari sama-sama kita ikuti ulasannya berikut ini. Baik. Ya. Yuk, mungkin kita selama ini belum pernah melaksanakan atau mengerjakan atau menegakkan sholat intizor. Yuk kita pelajari dulu ilmunya. Setelah tahu ilmunya nanti kita amalkan. Ya. Salat intizar sebelum ditegakkannya salat Jumat. Ini dia. Hari Jumat adalah hari yang mulia.
Oleh karena itu kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ditekankan untuk memuliakannya. Bahkan dalam satu riwayat, hari Jumat itu adalah lebarannya kaum muslimin. Sepekan sekali Jumat, ya. Jumat itu ya erat hubungannya dengan jamaah, ya, sholat berjamaah. Itulah Jumat. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana seharusnya menyambut hari tersebut agar amal kita tidak sia-sia dan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nah kita awali dulu dengan adab pada hari Jumat yang sesuai sunnah Nabi. Bagaimana adab kita ketika kita menyambut hari Jumat itu? Ya, ini kita lihat. 1. Memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ausin ibni Aus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati faksiru alayya min salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qala faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta. Qala yaquluna balita. Qala inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Dari Aus bin Aus ia berkata, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah di antara hari-hari kalian yang terbaik. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari itu. Nah, ini kata Nabi, perbanyak sholawat. Ya. Kemudian karena sesungguhnya sholawat kalian disampaikan kepadaku oleh Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami disampaikan kepadamu apabila Anda telah meninggal nanti misalnya? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam atas tanah. Nah, jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ya, kata Nabi, hari Jumat adalah hari yang terbaik. Nah, oleh karena itu perbanyak salawat kepadaku di hari Jumat itu. Nah, ya, jadi salawatnya itu bebas, seringkas-ringkasnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Habibina kalau di luar sholat. Perbanyak. Tuh. Apalagi bagi ibu-ibu atau rekan-rekan remaja putri yang sedang datang bulan, perbanyak salawat di hari Jumat. Berapa jumlahnya? Terserah sepuasnya. Di atas motor kita mau kerja, di atas mobil kita nyetir, baca salawat. Tuh. Nah, para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami bisa sampaikan kepada engkau apabila engkau nanti telah meninggal? Kata Nabi, para nabi dan rasul itu meninggal, ya, sebetulnya jasad mereka itu diharamkan dimakan oleh tanah. Artinya mereka itu jasadnya utuh dan jiwa mereka itu tetap, ya, mendengarkan kita. Nabi itu kalau kita selawat dari sini, Nabi dengar dia, disampaikan oleh Allah, disambungkan, dikonekkan, begitu kira-kira. Salawat yang kita bacakan itu dikonekkan kepada Rasulullah. Rasulullah dengar. Nah, apalagi kita bersalawat di sekitar Masjid Nabawi. Nabi dengar dan Nabi melihat kita. Ya, Nabi dengar dan Nabi melihat kita. Tentu kita membacakannya itu dari dorongan iman, keikhlasan. Ya, tergantung keikhlasan dan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Nah, di situ nanti ya connect atau tidak connectnya itu. Nah, connectnya itu full sinyalnya atau putus-putus. Itu tergantung keimanan kita, tergantung keikhlasan kita. Nah, ini yang pertama ini. Jadi hari Jumat itu perbanyak sholawat. Baik.
Nah, yang kedua, memotong kuku dan memotong kumis, memendekkan kumis. Ya. An Anas ibni Malik qala Anasun wukita lana fi qassi syaribi wa taqlimil azfari wa natfil ibiti wa halqil anati alla natruka aktsara min arba'ina lailatan. Dari Anas bin Malik Anas berkata, waktu yang diberikan kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan adalah tidak lebih dari 40 hari, ya 40 malam, sehingga tidak menjadi panjang. Itu batas maksimum potong kuku, potong rambut itu 40 hari, 40 malam. Itu, di luar dari itu, sudah mendapat teguran dari Nabi. Ya, jadi motong kuku, kemudian memendekkan kumis, mencukur bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Nah, sebaiknya setiap Jumat justru. Setiap Jumat kita disuruh memotong kuku. Ya, memotong kumis. Tuh. Jangan sampai lebih 40 hari. Inilah sunnahnya. Nah, kemudian mandi di hari Jumat. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadakumul jumu'atu falyagtasil ya. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, hendaklah ia mandi lebih dahulu. Nah, jadi sebelum berangkat ke salat Jumat disunahkan mandi. Mandinya mandi apa Ustadz? Mandi junub seperti mandi wajib. Nah, nanti kita akan terangkan mandi wajib yang sesuai sunnah pada kajian tingkat pemantapan insyaallah. Tapi yang jelas laksanakan adalah ya, laksanakan saja selama ini yang sudah dipelajari, itu dulu ya, itu dulu yang selama ini kita tahu mandi wajib caranya bagaimana, kerjakanlah itu setiap hari Jumat ya. Jadi intinya itu disunahkan kita mandi pada hari Jumat, tapi bukan mandi biasa seperti mandi junub, niatnya sengaja aku mandi Jumat. Baik, nah ini juga hadisnya ini ya, kita lihat yang tulisannya merah, man igtasala yaumal juma'ati ghusl janabati thumma roha fa ka'annama qarraba badanatan wa man roha fi sa'ati thaniyati fa ka'annama qarraba baqarah ila akhir hadis. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi jenabah, mandi wujub, mandi junub, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah-olah telah berkorban seekor unta, pahalanya. Barang siapa datang pada kesempatan saat kedua, maka dia seolah-olah berkorban seekor sapi. Jadi kalau kloter pertama datang ke masjid, orang masih sepi, ya masih sepilah begitu. Baru pengurus aja yang ada, kita sudah datang, itu pahalanya seperti berkorban seekor unta. Nah, kalau kita datang trip kedua, kloter kedua sudah ada di saf pertama itu, ya maka disunahkan kita langsung ke saf pertama. Ya, itu seperti seekor sapi, mendapat pahala kurban seperti seekor sapi. Dan barang siapa datang pada kesempatan yang ketiga, maka dia seolah-olah berkurban seekor kambing yang bertanduk, sudah dewasa kambingnya. Barang siapa datang pada kesempatan keempat, maka dia telah berkurban seekor ayam. Barang siapa datang pada kesempatan yang kelima, maka dia telah berkorban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberikan khutbah, para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut. Sudah tidak dicatat lagi. Tuh, jadi ada kloter-kloternya dia pada hari Jumat. Nah, jadi mandi. Syaratnya dia mandi Jumat di rumah. Ya, ibu-ibu bagaimana? Mandi Jumat juga. Walaupun tidak berangkat ke masjid, karena memang masjid itu tidak disediakan jamaah untuk wanita. Nah,
Jadi yang jelas mandi Jumat ini sangat dianjurkan. Kemudian selanjutnya memakai minyak wangi khusus bagi laki-laki ini. Ya, bagi perempuan jangan banyak-banyak. Kalau mau keluar rumah, di rumah boleh untuk suami dan untuk anak-anak. An Abi Ayyub Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man igtasala yaumal jumu'ati wa massa min thibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'tiyal masjida fayarka in badalahu wa lam yu'zi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kafaratal lima bainaha wa bainal juma'atil ukhra. Artinya, dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai wangi-wangian jika dia mempunyainya, kemudian memakai pakaian yang paling bagus, kemudian dia keluar hingga tiba di masjid, maka hendaklah dia sholat bila mau dan tidak mengganggu seorang pun. Selanjutnya diam saat imam keluar hingga melaksanakan sholat. Maka hal itu merupakan penghapus dosa baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Nah, di sini yang bisa kita ambil faedahnya itu diantaranya itu adalah memakai wangi-wangian sebelum berangkat sholat Jumat. Ya, setelah mandi tadi siap-siap berangkat, pakailah kalau kita punya. Kalau nggak punya ya nggak usah. Tuh ya. Nah, kalau seperti itu kita betul-betul menjalankannya, maka diampunkan dosa-dosa kita antara Jumat ini dengan Jumat yang telah lalu. Nah, begitu keutamaannya. Kemudian yang kelima, bersegera untuk berangkat ke masjid. Ya. Yang bertuliskan merah kita lihat. Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun. Artinya, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila hari Jumat telah tiba, maka para malaikat berdiri di setiap pintu masjid mencatat orang yang pertama-tama telah tiba. Jadi ada malaikat yang nulis absen. Ya. Para malaikat berdiri setiap pintu masjid, ya, mencatat itu. Ya, mencatat pertama-tama datang dan seterusnya. Apabila imam telah datang naik ke mimbar, maka mereka pun menutup buku catatannya. Itu pula. Nah, jadi hati-hati. Dan bersegera untuk mendengarkan khutbah. Jadi malaikat juga dengar khutbah mereka. Perumpamaan orang yang pertama-tama datang adalah seperti berkorban dengan seekor unta. Kemudian orang yang datang sesudah itu seperti berkorban seekor lembu atau sapi. Kemudian seperti orang yang berkorban kibas. Kemudian seperti orang berkorban seekor ayam. Dan kemudian seperti orang yang berkorban dengan sebutir telur. Ini hadis dari Imam Muslim. Makanya usahakan itu segera, ya, berangkat ke masjid. Jangan menunggu belum jam 12. Kan waktu sholat Jumat itu terkadang maju, terkadang nanti mundur dia. Ya, tidak baku dia. Karena tergantung peredaran matahari. Nah, jadi yang jelas segera datang ke masjid. Jangan ditunda-tunda. Supaya apa? Mendapatkan pahala kurban seekor unta. Luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang keenam, salat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sampai di masjid, ya, Abu Qatadah ibni Ribai'in Al-Ansari qala radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Nah, ini adabnya ini, ya. Jangan langsung duduk, tapi salatlah dulu. Kecuali kalau kita sampai ke masjid sedang berkumandang azan, maka jawablah azan itu. Setelah selesai barulah salat kita tahiyatul masjid 2 rakaat. Oke, nah apabila terlambat
an Jabir annahu qala jaa Sulaikun al-Ghatafani yaumal jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun 'alal mimbar faqa'ada Sulaikun qabla ayyusalli faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arka'ta rak'ataini qala la qala kum farka'huma. Dari Jabir berkata, Sulaik al-Ghifari al-Ghatafani pernah datang pada hari Jumat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Lalu duduk, maka beliau berkata kepadanya dari mimbar itu, boleh imam berkata, wahai Sulaik, berdiri dan kerjakanlah salat 2 rakaat dan bersegeralah dalam mengerjakannya. Jadi jangan terlalu panjang, baca Fatihah aja kira-kira gitu rakaat pertama. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat sedangkan imam telah berkhutbah, maka hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat dan hendaklah dia bersegera dalam mengerjakan salat keduanya itu. Tidak boleh terlalu lama, nanti mengganggu orang. Nah, baik, sekarang kita lihat, inilah dia salat sunnah intizar, menunggu khotib naik mimbar. Jadi tadi dari rumah udah mandi, berangkat sampai di masjid tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, setelah itu ya imam belum masuk. Nah, kita sholat lagi. An Salman Al-Faris qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu masata'a min zuhrin wa yadda hinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma taqaddama bainahu wa bainal juma'atil ukhra. Artinya, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat lalu dia bersuci dia berwudu semampunya, memakai minyak rambut yang dia milikinya atau minyak wangi, mengoleskan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid dengan tidak memisahkan antara 2 orang yang berada dalam masjid dalam saf. Artinya di depan udah penuh, dia tidak menggeser-geser orang, dia sedapatnya lah ya di tengah. Makanya kita disunahkan kalau datang itu langsung ke depan, isi saf depan semua. Nah, ketika terisi yang dari belakang tidak boleh dia melangkahin pundak, menggeser pundak, minggir-minggir saya mau lewat, nggak boleh itu. Ya, dia tidak memisah-misahkan antara 2 orang yang berada dalam saf. Selanjutnya, nah ia melakukan sholat semampunya, sholat intizar, lalu mendengarkan imam yang sedang berkhutbah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sampai pada Jumat berikutnya. Nah, jadi begini, misalnya ini khusus bapak-bapak yang sholat Jumat ya, bapak-bapak sholat Jumat datang ke masjid. Nah, kemudian carilah tempat yang kira-kira itu nyaman, tidak mengganggu orang. Apakah itu pojok kanan atau pojok kiri mimbar? Nah, di sana kita itu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kita 2 rakaat. Nah, setelah tahiyatul masjid kita duduk sebentar, kita baca salawat Nabi atau yang lainnya. Imam belum naik ini, berdiri. Salat lagi. Allah, sengaja aku salat intizar. Itu ya. Sengaja aku salat intizar. Salat intizar itu salat nunggu. Nunggu siapa? Nunggu imam naik mimbar. 2 rakaat. Bacaannya sama, surahnya. Ya, Fatihahnya. Silakan, surahnya bebas. Seperti salat sunnah biasa. Tapi niatnya salat intizar, salat menunggu imam naik ke mimbar. Udah itu salam, zikir lagi, salawat, berdiri lagi. Sampai berapa kali Ustaz? Sampai khotib naik mimbar atau sampai pengumuman. Nah, begitu ada pengumuman, itu tanda-tandanya sebentar lagi imam naik mimbar. Begitu imam sudah ada tanda-tanda segera naik mimbar, udah jangan berdiri lagi. Nah, apalagi ini dilakukan oleh orang yang datang awalan. Tapi kadang-kadang memang godaannya berat. Kalau datang terlalu cepat, imam belum naik, udah ngantuk, udah tidur duluan dia. Dari posisi di pinggiran atau bersandar ke tiang. Itu hati-hati tuh, tidur seperti itu nanti membatalkan wudhu. Ya, hati-hati, tidurnya hati-hati. Tuh.
Nah, jadi yang dimaksud ini adalah sholat intizor. Ya, silakan di pojok kanan atau kiri dia sholat 2 rakaat. Sengaja aku sholat intizor, Allah, aku sholat intizor 2 rakaat. Selesai salam, zikir-zikir, baca selawat, berdiri lagi. Terus begitu. Nggak tahu didapat berapa rakaat sampai imam itu naik mimbar. Nah, itu namanya sholat intizor. Nah, coba renungkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, udah pernah belum mengamalkan ini? Terusnya bapak-bapak, ayo kita amalkan, datang ke masjid awalan. Ya, boleh baca kafi, boleh. Sebelum selesai tutup sholat. Habis itu baca lagi kafi. Dari itu nanti tutup sholat lagi intizor. Insya Allah pahalanya besar, diampunkan dosa-dosa kita dari Jumat ini sampai Jumat kemarin. Dosa ringan. Baik, ya. Inilah dia sholat sunnah intizor. Jadi secara bahasa intizar artinya menunggu. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih, sholat intizar adalah sholat sunnah 2 rakaat yang ditegakkan dalam rangka sambil menunggu khatib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Tuh. Nah, sholat intizar dilaksanakan 2 rakaat di masjid setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid sampai tiba waktu zuhur, tiba khatib naik ke mimbar, yang ditandai dengan berdirinya khatib menuju mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Itu baru selesai dia. Nah, itu. Jadi terserah sampai berapa rakaat. Kalau didatangnya misalnya Jakarta ini waktu Jumatnya itu misalnya ya jam 12 kurang sedikit misalnya. Nah, dia sampai masjid jam setengah atau jam 11 dia sampai masjid. Kan masih ada itu 45 menit lagi. Nah, selama 45 menit itulah dia sholat intizar setelah tahiyatul masjid. Itulah dia kelakuan. Ntar berdiri, duduk lagi, istighfar, baca selawat, berdiri lagi, sholat lagi, terus begitu. Orang nanya, loh kamu sholat apa? Dari tadi kok sholat melulu? Jawab, inilah namanya sholat intizar. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, sholat intizar ini ya tidak berlaku bagi imam. Nggak berlaku bagi imam. Ini bagi jamaah khusus. Oke ya. Lalu Ustadz, kapan imam itu sholat intizar? Satu ketika imam nggak ada jadwal. Sholat Jumat di kampung halamannya, baru dia sholat intizar. Ya, saya seperti itu kalau kebetulan nggak ada tugas Jumat ini, ya udah kita sholat di dekat rumah kita, masjid. Di sana kita sholat intizar. Insya Allah seperti itu. Nah, yang ke-8, jangan duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. An Sahli ibni Mu'adz ibni Anas an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil jubwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al-hubah, duduk sambil menegakkan lutut dan memeluknya. Nah, itu nggak boleh. Jadi tegakkan lutut dia sambil dipeluk gitu, dipeluk lututnya, itu nggak boleh. Ya. Pada saat salat Jumat ketika imam sedang berkhutbah, nah, jangan lakukan itu. Jadi imam sedang khutbah, dia duduk, lututnya itu didirikan kena dagunya, lalu dia peluk pakai tangannya. Nah, itu nggak boleh. Duduklah bersila, murabbi', bersila. Ya. Bersandar boleh, tapi jangan tidur. Dengarkan khutbah. Ya, dengarkan khutbah. Itulah sunnahnya dari Rasulullah SAW. Kenapa sih Ustadz orang bisa tidur itu ketika khutbah berlangsung? Ya, ini banyak faktor penyebab ya. Bisa jadi jamaahnya itu sedang letih, capek, bisa juga karena kena AC dingin, akhirnya kebawa tidur, bisa. Nah, tapi bisa juga penyebabnya itu dari khutbahnya atau dari khatibnya. Misalnya ada seorang khatib, dia pakai irama zaman dulu. Misalnya dia pegang tongkat. Nah, dia baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Begitu seperti misalnya. Jadi suaranya suara mendayu-dayu seperti jamaah, itu langsung tidur lah itu jamaah. Makanya Rasulullah SAW ketika khutbah itu memerah wajah beliau, keras suara beliau, mengingatkan. Jadi nggak ada yang tidur tuh jamaah.
Dan nggak perlu panjang, nggak perlu setengah jam, nggak boleh. Ya, orang yang betul-betul dia seorang khatib yang baik, berusaha dia sesingkat mungkin menyampaikan sebuah tema, yang mana tema itu tujuannya adalah untuk meningkatkan iman dan takwa, bukan untuk menggibah, bukan untuk mengkritik, bukan untuk menjelek-jelekkan, tidak, tapi bagaimana untuk meningkatkan iman dan takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nggak perlu panjang, paling maksimum 15 menit. Senang orang, wah cepat nih khutbahnya tapi berisi, daripada panjang muter-muter tak kemana-mana. Jamaah udah gelisah, udah lapar pula. Lama kali Pak Khotib ini katanya, entah yang diceritakan entah apa pula, muter-muter aja begitu. Ada yang begitu, itu nggak boleh. Nah, jadi hati-hati juga sebagai khotib. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita memeluk dengkul kita pada hari Jumat mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Oke, nah jangan berbicara saat imam berkhutbah, mengatakan nggak boleh juga, batal nanti khutbah dia. Anna Aba Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad lagauta. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah kamu, diamlah, begitu, sedangkan padahal imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berbuat kesia-siaan. Artinya Jumatmu itu nanti menjadi sia-sia, nggak berpahala. Jadi tidak boleh. Yang boleh mendiamkan, misalnya anak-anak berisik dan sebagainya, yang boleh mendiam itu hanya imam dari mimbar. Nah, imam itu memang boleh. Ayo anak-anak tertib semua. Nah, itu imam boleh dia. Boleh dia mengingatkan. Pengurus, bapak-bapak nggak boleh. Ya, yang boleh mengurus adalah yang mengingat adalah imam sedang berkhutbah itu. Nah, ini tuntunan. Jadi kalau kita jamaah diamin aja udah, antep aja. Anak-anak lari langsung, wih jangan berisik, nggak boleh itu, batal Jumat dia, sia-sia Jumat dia nanti. Ya, jadi ini harus kita jaga ini. Nah, makanya juga harus mengerti itu pengurus, harus mengerti juga khotib. Nah, kalau di khotib itu dia lagi memimbar, dia berhak itu mengingatkan anak-anak yang berisik. Oke ya. Nah, kemudian 10 salat sunnah setelah salat Jumat di rumah. Ini diusahakan di rumah. Kalau rumahnya dekat. Ya. An Ibni Umar annahu kana idza shallal jumu'ata insarafa fa shalla sajdatain fi baitihi. Tsumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika. Dari Ibnu Umar bahwa apabila selesai mengerjakan salat Jumat, dia beranjak untuk melaksanakan salat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian berkata, adalah Rasulullah SAW melakukan hal itu. Nah, jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak terutama, kalau sholat Jumat itu dekat rumah, nah sholat ba'diyah Jumat itu disunahkan di rumah. Biar orang berkata, ini bagaimana sih bapak ini rajin sholat tapi nggak pernah sholat sunnahnya di masjid, langsung pulang aja. Nah, ya kita katakan memang saya kalau mau sholat laporan sama ente gitu. Ya, saya tahu ilmunya kok. Nah, udah kita amalkan di rumah. Ya, sholat ba'diyah Jumat. Kalau rumahnya dekat. Tapi kalau jauh, ya udah di masjid itulah. Iya, di masjid itulah dilaksanakannya. Nah, kemudian membaca surah Al-Kahfi. Ya, An Abi Sa'id Al-Khudri qol, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati ado'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan diterangi oleh cahaya yang terangnya mencapai jarak antara dirinya membaca itu dengan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Jadi setiap malam Jumat, kalau tidak selesai diteruskan dengan hari Jumat sampai batas khotib sebelum naik mimbar. Nah, setiap itu dilakukan maka didapat cahaya. Terangnya itu dari rumah dia sampai ke Ka'bah.
lampu tembak itu maksudnya. Lampu tembak itu nanti digabung-gabung di akhirat menjadi lampu yang sangat menerangi dirinya. Nah, jadi ini ya, jadi membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, bukan surah Yasin aslinya. Kalau surah Yasin itu malam apa saja, tapi khusus malam Jumat. Nah, itu dia adalah surah Al-Kahfi. Malam Jumat sampai hari Jumat. Ya, dari awal sampai akhir. Ini disunahkan kita. Nah, kemudian sunnah-sunnah di hari Jumat. Yang sebelah kiri atas perbanyak sholawat. Kemudian di atas di samping itu baca surah Al-Kahfi. Kemudian lagi mandi sebelum salat Jumat, datang lebih awal. Yang di bawah sebelah kiri pakai baju terbaik, pakai wangi-wangian. Kemudian duduk dan menyimak ketika khutbah berlangsung. Kemudian banyak-banyak berdoa. Nah, ini ya ketika kita sedang berada di masjid. Nah, kalau sebelum sampai ke masjid tadi, potong kuku, potong kumis, mandi sunnah, dan seterusnya. Hukum meninggalkan salat Jumat. Meninggalkan salat Jumat sudah menjadi hal biasa bagi sebagian orang yang mengaku muslim, padahal salat ini adalah kewajiban yang tidak perlu lagi disangsikan atas hukum wajibnya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya kota-kota besar, Jabodetabek misalnya, itu ketika hari Jumat itu macet di mana-mana. Iya, jam sudah 11:30 misalnya, itu masih macet jalan raya. Santai aja, rata-rata itu orang Islam, laki-laki Islam sudah dewasa, santai aja mereka, nggak ada takutnya, itu bahaya itu. Ya. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas-aktivitas lain. Nah, ini ya. Jadi ini perintah ini wajib. Kemudian dalam sebuah hadis yang diterjemahkan ya, an Thariq ibn Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak yang belum balik, dan orang yang sedang sakit. Nah, di luar itu adalah kewajiban. Oke, ya. Nah, kemudian an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dari Hafsah istri Nabi berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, mendatangi sholat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan dewasa. Hukumnya wajib mendatangi untuk sholat Jumat. Nah, ini camkan bersama ya, terutama bagi bapak-bapak. Baik, kemudian akibat meninggalkan sholat Jumat, ini dia. Disebutkan dalam hadis, anna Abdullah ibn Umar Abu Hurairah tahaddatsahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbarihi la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, atau mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Jadi kalau orang sengaja meninggalkan salat Jumat, itu akan dibutakan kalbunya, dibutakan jiwanya, akhirnya menjadi orang yang ghafilun, orang yang lalai. Nah, kalau orang yang lalai itu nanti masuk neraka wail dia. Ya, maka wail, la'udzubillah min dzalik. Baik. Nah, begitu juga dalam hadis an Abil Ja'di ad-Damri wa kanat lahu suhbatun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Dari Abu Al-Adjan Ad-Damri, beliau termasuk dari sahabat Nabi SAW. Bersabda Nabi, barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali karena meremehkannya, Allah menutup pintu kolbunya, pintu hatinya ditutup oleh Allah. 3 kali berturut Jumat nggak hadir tanpa halangan yang jelas, ditutup kolbunya. Khatamallahu ala qulubihi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu juga an Abil Ja'di Ad-Damiri wa kana lahu suhratun. Nah, ini sama ya. Allah tutup pintu kolbunya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bersambung ya. Insyaallah nanti kita akan bersambung pada tema berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.